Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Samudra Tani Padang dengan NPM 2408101063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Jadi, di sini saya membuat dua program. Yang pertama yaitu membuat segitiga dengan menggunakan perulangan bersarang seperti yang ada di samping kanan ini. Dan untuk program yang kedua yaitu membuat bola ketupat menggunakan perulangan besar juga seperti ini. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan program yang segitiga terlebih dahulu. Jadi nanti program akan meminta input dari user, masukkan jumlah baris bintang. Nah, jika input user sama dengan 9, maka nanti akan mencetak segitiga seperti ini dengan jumlah baris bintang atau bisa kita sebut sebagai panjangnya sebanyak 9. Nah, tinggi yang ini. Nah, untuk mula-mula kita tuliskan di awal yaitu include studio.h sebagai library-nya. Selanjutnya kita menuliskan int main untuk menandakan jika program dimulai. Nah, untuk di dalamnya sendiri kita mendeklarasikan variabel variabel i dan j untuk baris dan jumlah bintang segitiganya dan tinggi untuk menyimpan input dari pengguna. Dan untuk selanjutnya menggunakan printf untuk menuliskan perintah, masukkan tinggi segitiga atau jumlah baris bintang, dan di bawahnya menggunakan scanf untuk menyimpan input dari pengguna, persen %d untuk menyimpan angka desimal, dan untuk variabel tinggi sebagai variabel yang menyimpan inputan nanti. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan for untuk mencetak segitiganya. Untuk for yang pertama ini digunakan untuk mencetak segitiga yang atas, yang dari atas ini sampai sebelah tengahnya sini. Nah, untuk for yang pertama ini, yang paling atas ini, menggunakan I untuk barisnya. I sama dengan 1, menandakan baris pertama, lalu I kurang atau sama dengan tinggi untuk batasnya. Jika I sudah mencapai batas, maka program akan berhenti. Contoh seperti tingginya 9. Maka jika sudah sampai baris ini, baris ke 9, jika sudah melebihi baris ke 9, maka akan berhenti. Nah, dan selanjutnya menggunakan i++ atau increment untuk menambah variabel. Jadi setiap diulang jumlah i akan bertambah dari 1, 2 sampai batasnya. Nah, dan untuk di dalamnya sendiri menggunakan for lagi untuk mencetak bintangnya. Selanjutnya, yang pertama yaitu menggunakan variabel j sama dengan 1, menandakan bintang yang pertama yang di bagian sini. Lalu j kurang atau sama dengan i sebagai batasnya. Contoh seperti jika i-nya 1, maka j-nya akan mencetak bintang hingga 1. Jika i-nya 5, maka j-nya mencetak bintang sampai 5. Dan j++ atau menggunakan increment untuk yang menandakan jumlah bintangnya akan terus bertambah hingga batasnya. Lalu di dalam for yang kedua ini menggunakan printf bintang untuk mencetak bintangnya, dan untuk for yang ini, jadi untuk yang printf ini di luar for yang untuk mencetak bintang, lalu printf slash n ini menggunakan untuk mencetak baris baru. Bisa dites terlebih dahulu. Nah, kalau hasilnya seperti ini, sudah benar, inputnya 4, maka jumlah barisnya 4, dan untuk
jumlah bintang yang terakhir ini juga 4 sesuai inputan pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke for yang kedua. Jadi untuk for yang kedua ini digunakan untuk mencetak segitiga yang di bagian bawah. Dari sini sampai ke yang paling bawah sini. Untuk for yang ini, yang pertama ini untuk mencetak barisnya, I sama dengan 1 untuk baris pertama yang di sebelah sini, lalu I kurang dari tinggi. Jadi kenapa tidak menggunakan kurang atau sama dengan? Karena I yang di bawah ini emang selisih 1 sama segitiga yang di atas ini. Nah, jika kalau kita menambahkan sama dengan di sini, jadi kalau kita gunakan nanti, kalau misalnya ini 9, yang di bawah sini juga 9, terus selanjutnya baru 8 sampai 1. Jadi untuk yang di bawah ini kita menggunakan I kurang dari tinggi. Lalu selanjutnya menggunakan I plus plus, menandakan jika jumlah barisnya akan selalu bertambah hingga batasnya. Nah, dan di dalamnya ini menggunakan for lagi untuk bintangnya. Untuk J yang pertama ini menggunakan tinggi. Lalu C lebih besar dari I. Nah, jika bentar, lalu untuk C kurang menggunakan decrement atau pengurangan. Jadi semakin ke bawah nanti programnya akan semakin berkurang. Nah, jika J-nya misal 9, lalu batasnya ini J lebih dari 1, maka jika J nanti juga sudah mencapai angka 1, maka program berhenti. Jadi misalnya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dan untuk angka 1 sendiri tidak di print karena melewati batas ini. Dan hingga seterusnya. Lalu di dalamnya menggunakan print F bintang untuk mencetak bintangnya. Dan di luar for yang ini menggunakan print slash n untuk mencetak baris baru. Jadi jika kita cetak, hasilnya akan misal angka 7, maka akhirnya akan seperti ini. Nah, untuk tingginya sendiri sudah pas angka 7, jadi menandakan jika program sudah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke program yang kedua. Nah, untuk program yang kedua ini hampir sama yang awal. Jadi untuk programnya sendiri akan meminta input dari pengguna. Masukkan tinggi belah ketupat sama dengan 5. Nah, tinggi yang dimaksud ini merupakan panjang sisi dari belah ketupat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan inputnya pengguna. Nah, untuk programnya sendiri seperti ini. Tidak jauh beda dari yang awal. Menuliskan library includes biodata, lalu int min untuk memulai programnya, lalu deklarasi variabel i, j, dan tinggi menggunakan int sebagai angka desimal, lalu printf untuk menulis perintahnya, masukkan panjang sisi belah ketupat, lalu scanf untuk menyimpan input dari user. Untuk inputnya sendiri bertipe desimal dan variabel yang digunakan untuk menyimpan yaitu variabel tinggi. Nah, lalu kita masuk ke perulangan for-nya. Untuk for yang awal ini digunakan untuk mencetak belah ketupat yang sebelah atas ini, yang bentuk segitiga ini. Nah, lalu untuk for yang awal ini, di- mungkin sama seperti yang tadi, I sama dengan 1 untuk baris pertamanya, lalu I kurang atau sama dengan tinggi untuk baris batasnya. Lalu I++ plus plus yang untuk agar programnya akan selalu bertambah hingga batasnya. Lalu di dalamnya sendiri juga menggunakan dua for. For yang pertama ini, sebentar, digunakan untuk mencetak spasi
untuk mencetak sisi yang kosong di sebelah sini agar bisa membentuk bola ketupat. Nah, untuk for-nya sendiri menggunakan variabel J sama dengan tinggi, lalu J lebih dari I dan J min min atau dekreman karena jumlah spasinya ini semakin ke bawah semakin berkurang. Lalu cetak spasinya dan untuk program yang untuk for yang kedua ini menggunakan J sama dengan satu untuk bintang yang pertama ini, lalu J kurang dari I kali 2. Kenapa I kali 2? Karena bisa kita perhatikan di sini jumlah bintangnya itu semakin ke bawah itu bertambah 2. Tidak seperti yang tadi bertambah satu. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus ini. I kali 2. Misal, jika I-nya 1, baris ke 1, maka akan mencetak 1 kali 2, 2. Jadi 1 kurang dari 2. Ia akan mencetak 1. Lalu jika I-nya 2, I, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka J-nya ini akan mencetak sampai 3. Jika sudah 4, maka tidak akan dicetak lagi. Dan seterusnya. Terus lalu di sini ada printf untuk mencetak baris baru. Bisa dites terlebih dahulu mungkin. Bentar. Nah, ketupat sama dengan 5. Nah, dari di sini sudah benar, panjang sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke for yang bagian bawah. Nah, untuk for yang di bawah ini, untuk mencetak belah ketupat yang bagian bawah sebelah sini. Mula-mula menggunakan kita menggunakan for untuk mencetak barisnya, I sama dengan 1, E kurang dari tinggi. Lalu I plus plus untuk menandakan jumlah barisnya akan semakin bertambah hingga batasnya. Kenapa nggak menggunakan I kurang dari sama dengan tinggi agar baris yang terakhir segitiga yang atas ini tidak double? Mungkin bisa dicontohkan. 5. Bentar. Oh, nah, bisa dilihat ini di bagian sini ada bagian yang kosong. Itu karena menggunakan I kurang dari sama dengan tinggi. Jadi sama dengannya bisa kita hapuskan. Nah, di dalamnya ini ada menggunakan dua for. For yang pertama digunakan untuk mencetak spasinya sama seperti yang bagian atas, cuma untuk bedanya sendiri kita menggunakan increment karena semakin ke bawah jumlah spasinya nanti akan semakin bertambah. Lalu C sama dengan satu untuk spasi yang pertama, lalu C kurang dari sama dengan I untuk batasnya. Jika I-nya nanti sudah sampai terakhir, misalnya 4 beri, nanti spasinya sampai 4 yang di sini. Lalu C++ untuk menandakan spasinya akan selalu bertambah satu. Nah, dan yang terakhir ini digunakan untuk mencetak bintang yang di bawah ini. Menggunakan C sama dengan tinggi kali 2 kurang satu. Kenapa menggunakan C sama dengan tinggi kali 2 kurang satu? Karena sama seperti tadi, jumlah bintangnya ini berkurang dua, berkurang dua hingga batasnya satu. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau misalnya tingginya 5, 5 kali 2 kurangi satu sama dengan 9. Lalu kalau misalnya yang terakhir paling bawah tingginya satu kali 2 kurangi satu hasilnya satu seperti ini. Nah, untuk batasnya sendiri C sama dengan
Maaf, I lebih dari I kali 2. Kenapa menggunakan I kali 2? Mungkin sama seperti tadi, karena I jumlah bintangnya ini berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2. Batasnya, sesuai batasnya. Mungkin lalu menggunakan J min min yang menandakan jumlah bintangnya semakin berkurang. Dan di bawah sana sini menggunakan printf/n untuk mencetak baris baru. Jika kita mulai programnya, sebentar. Nah, seperti ini. Misalnya kita akan memasukkan angka 10. Nah, kita akan hasilnya seperti ini. Untuk panjang sisinya sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini menandakan jika program sudah benar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.